Saya orangnya selalu penasaran gitu, dengan beredarnya surat yang sudah kemana-mana di WA nih. Karena kalau menurut saya itu ditujukan khusus secara pribadi ya. Ketua DPW Jaban ini juga manajer kebun Dayung Manggung ya Kieng gitu. Saya ingin tahu tanggapannya gimana. Jangan sampai simpang siur nih ya. Tanggapan Aki gimana itu, sebetulnya tujuan surat itu apa sih kalau menurut Aki ya, secara pribadi Aki gimana? Akan mencoba merespon ya atau menjawab apa yang Pak BJ tanyakan terkait surat DPN FKPPN itu. Yang pertama, itu ditujukan secara subjektif ya, itu kepada Aki. Itu wajar karena apa? Karena Aki adalah mungkin ya seorang aktivis atau memang pelaku di dalam dinamika SS atau Sapam Sahati untuk memperjuangkan SHT 5.000 orang pensiunan. Dan ini itu adalah sebuah apa? Sebuah pembusukan. Ya. Kenapa? Karena secara apple to apple, secara entitas dan entitas atau rivalisasi, ini mungkin mereka sudah tidak bisa lagi, sudah kewalahan, ya. Karena apa? Karena dengan beberapa bukti. Yang pertama, mereka itu berharap bahwa gerakan kita untuk aksi long march, aksi demo, ya aksi orasi itu akan mereka tahan dan mereka jegal ya dengan upaya mereka, dan barangkali mungkin jauh dari itu menjanjikan kepada manajemen mereka menjamin untuk tidak jadinya gerakan-gerakan SS ya. Lalu yang kedua, mereka itu meluncurkan sebuah polling ya di pollingkita.com. Mereka memiliki ekspektasi bahwa hasilnya itu akan menggembirakan, bahwa dengan hasil Purnakarya itu memiliki percayaan terhadap FKPPN. Ternyata hasilnya apa? Jeblok. Nah, sehingga dengan itu mungkin tidak ada cara lain ya, yaitu dengan tembakan-tembakan yang sifatnya subjektif. Tetapi di sini ada yang lupa mereka. Mereka itu membentuk dan membuat bumerang yang tajam untuk dirinya sendiri ya. Kenapa? Mereka terjebak di dalam dinamisasi emosi yang tidak terkendali. Yang pertama, mereka itu melakukan scare, melakukan pressure, ya pembusukan. Di dalamnya itu adalah ada unsur pencemaran nama baik, itu secara privasi ya. Yang kedua, itu adalah mereka itu mengedarkan, mempublikasikan dan mengekspos berita hoax, berita yang tidak jelas ya. Kenapa? Dari mana itu 10 ton itu? Apakah Aki menjual teh 10 ton? Nah, gitu kan. Sehingga nanti itu akan dibuktikan, biarkan mengalir ya dengan apa? Mereka kalau mau melakukan dengan langkah-langkah hukum. Lalu yang ketiga, itu mereka tidak sadar bahwa itu lupa ya, bahwa itu adalah mereka sudah melanggar atau mereka sudah menabrak koridor undang-undang ITE ya, sehingga mereka itu sebenarnya sudah tidak terkendali lagi mungkin emosinya ya. Karena apa? Karena mereka tetap dengan orientasi mempertahankan bahwa dirinya itu adalah sebagai pejuang Purnakarya, tetapi isinya adalah bemper perusahaan ya, sehingga mereka upaya apapun siap untuk melakukannya. Itu Pak ABJ ya. Jadi dengan hal ini kita jangan terpengaruh, biarkan saja kita sedang melakukan perjuangan, sedang melakukan upaya-upaya ya. Biarkan saja mengalir dan kita jangan terlalu memikirkan hal-hal yang gitu ya. Walaupun tadi Pak ABJ menanyakan tentang kamuflase surat itu adalah satu untuk secara selektif ya, memilih calon-calon eh, atau mengisi jabatan-jabatan di FKPPN DPW Jabar Banten. Mereka lupa ya, siapa yang ada sekarang.
siapa PLT-nya, siapa sekumnya, ya. Apakah memang benar seperti itu selektif, dan mungkin ini akan secara tidak sadar mereka akan perlahan menelanjangi dirinya sendiri, ya. Karena itu Pak WJ, kita tenang aja, biarkan itu mengalir, biarkan berjalan, ya. Karena apa? Karena kita yakin bahwa memperjuangkan hak-hak 5.000 orang itu akan lebih mulia. Itu Pak BJ, ya. Terima kasih. Tetap semangat, salam sepaham sehati.